kali ini bersama saya Yasmin Azahra dan kita kedatangan narasumber dari perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Stikom PGRI Banyuwangi. Boleh kenalan dulu nih, ini Ketua BEM periode berapa Kak? 2023-2024. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Cici Dia Utari. Aku sebagai Ketua BEM atau yang biasa disebut Presiden Mahasiswa tahun 2023-2024. Sebenarnya di sini harusnya aku sama wakilku sih Kak. Oh iya. Cuman dia lagi ada acara, mungkin iya, ada iya. event, jadi nggak bisa. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Kak Cici nih sebagai Presiden Mahasiswa periode 2023-2024. Oke, boleh tanya-tanya sedikit nih Kak terkait nama kabinet periode tahun ini apa sih? Sebelumnya kalian, bagi yang belum tahu, nama kabinet Sahitya Digana itu berdasarkan dari bahasa Sanskerta yang artinya itu Sahitya adalah solidaritas, sedangkan Adigana adalah golongan yang unggul. Jadi Sahitya Adigana itu menggambarkan generasi unggul yang memiliki solidaritas dan kerukunan yang tinggi gitu Kak. Keren, namanya keren banget. Terus aku kepo nih terkait kayak visi misi periode BEM yang tahun ini tuh apa sih, boleh dijelasin secara singkat ke teman-teman? Untuk visi misi secara singkat sih, untuk visinya itu bekerja sama ya Kak, tentunya untuk mewujudkan BEM Stikom ini jadi lebih baik lagi, menjadi yang aktif, inovatif, dan kreatif. Untuk misinya sendiri itu yang pertama adalah meningkatkan kolaborasi yang kuat dengan pihak eksternal kampus maupun internal kampus. Jadi yang untuk kedua itu mengoptimalkan berbagai kegiatan yang melibatkan mahasiswa ataupun organisasi UKM yang ada di Stikom. Dan untuk yang ketiga ada membangun lingkungan kampus yang inklusif dan mengayomi bagi seluruh mahasiswa. Dan untuk yang keempat itu ada membangun citra positif kampus. Kita bisa mulai citra positif ini dari berbagai media apa aja sih Kak, kayak misal kita langsung datengin ke tempatnya ataupun lewat dari media sosial juga bisa kayak gitu. Oh gitu. Terus ini berarti hampir satu periode ya Kak ya. BEM yang periode tahun ini itu udah pernah ngapain aja sih gitu, atau ngikutin kegiatan eksternal apa aja sih? Boleh diceritain. Jadi sebelumnya aku menjalankan prokernya ini sesuai dengan program kerja yang aku sampaikan pada saat serah terima jabatan ataupun pada saat debat. Jadi yang pertama ada mengadakan kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa. Di sini ada contohnya itu ada sertijab, terus juga ada musyawarah 100 hari kerja, terus juga ada yang lain seperti Stikom Cup, Temu Daerah kayak gitu itu Kak. Terus untuk yang kedua itu adalah mengadakan capacity building untuk para jajaran pengurus UKM. Itu yang bisa disebut dengan pengkaderan. Oh iya. Yang sudah dilaksanakan kalau nggak salah bulan Oktober tahun lalu di Kalisawah. Dan untuk yang ketiga itu ada membuka forum diskusi. Kita itu membuka forum diskusi tidak hanya melalui offline, jadi online juga. Yang offline itu contohnya kayak musyawarah 100 hari kerja, itu meliputi pengurus harian di UKM, kayak contohnya ketua, terus wakil kalau ada, sekretaris dan bendahara juga. Yang musyawarah pertama itu dilaksanakan di Sendang Seruni. Terus insya Allah yang kedua itu doakan aja bulan ini ya Kak. Soalnya, mau bulan ini? Ya, mengingatkan teman-teman pada mungkin sibuk liburan ya Kak. Jadi liburan habis UAS. Ya, gitu. Untuk yang keempat itu mengoptimalkan media pemasaran. Kita itu mengoptimalkan media pemasaran melalui berbagai cara sih Kak. Yang pertama ada collab dari pihak eksternal, kayak contohnya itu Temu Daerah BEMNUS. BEMNUS itu yang belum tahu BEM Nusantara, jadi ketua BEM se-Indonesia yang ada di se-Indonesia. Iya, kemarin dilaksanakan di Untak. Kalau nggak salah bulan September kemarin itu Kak, diwakili oleh wakil saya Mas Yus. Terus ada Stikom Cup, itu tujuan utamanya itu untuk mempromosikan kampus Stikom ini sih Kak, kepada anak-anak SMA, SMK yang mengikuti kegiatan tersebut. Lumayan banyak yang ikut nggak sih? Ya, alhamdulillah Kak, kemarin itu banyak yang ikut. Terus yang ketiga kemarin itu melaksanakan educamp. Lebih tepatnya itu bukan kolaborasi sih Kak. Jadi untuk educamp sendiri ini
kita ini diajak untuk berpartisipasi. Kemarin aku ngajak anak dari D3 semester 1 kemarin. Terus untuk yang keempat itu ada donasi, itu kita collab dengan Basnas dan juga UKM Rohisti. Oh iya. Untuk Palestina. Untuk Palestina, donasi Palestina. Itu donasinya luar kampus juga atau gimana? Apa khusus di Stikom aja? Kemarin tuh kita juga menggunakan dua cara sih Kak. Yang pertama itu kita minta donasi ke kelas-kelas untuk Yang ada di Stikom. yang ada di Stikom. Jadi kayak kelas saya itu ada yang nariin sendiri. Terus gitu. untuk Rohisti yang di master di bawah saya atau adik tingkat saya itu ada sendiri yang nari. Terus untuk online-nya juga kita memediakan itu di BEM, baik di Instagram maupun di Instagramnya UKM Rohisti. Kayak gitu. Iya. Terus juga kita juga kerap mengikuti beberapa event, yaitu seminar kajian isu narkotika dan manajemen kesehatan mental yang diselenggarakan di kampus Stikes Banyuwangi. Oh iya. Terus juga edukasi SPAN, kemarin Mbak Yasmin yang mewakilkan di Pemda. Dan juga ada Geotalk diwakili sama Mas Rebi dari UKM Kloso dan Penny kalau nggak salah. Terus juga Mas Yus juga. Udah sih Kak. Banyak banget ya Kak. Iya, untuk lebih jelasnya lagi bisa di stalk di IG-nya BEM Stikom. IG-nya apa Kak? BEM Stikom BWI teman-teman yang jangan belum lupa dikepoin, di follow ya guys. Ya. Terus udah jadi badan eksekutif mahasiswa, apalagi presiden mahasiswa nih Kak. Aku kepo nih, tantangan apa sih yang dihadapin, kayak apakah dari segi anggotanya sendiri ada tantangan sendiri, atau dari UKM yang ada di Stikom, apa aja Kak tantangannya? Kalau tantangan dari internal BEM sendiri sih hampir gak ada ya Kak. Cuman kalau ya gini nih, kalau masa liburan itu sulit ketemunya, bukan sulit dalam artian apa, mungkin mereka punya kesibukan masing-masing ya. Apalagi ada yang jadi anggota KPPS, terus ada yang lagi ngejob MC, ada yang ngadain event kayak gitu Kak. Terus yang lainnya mungkin pada sibuk liburan. Jadi kita itu untuk kumpul kalau liburan gini agak sulit. Bisa kumpul tapi ya nggak semuanya hadir gitu. Tapi kalau kegiatan ya aman-aman aja ya gitu ya Kak. Kalau kegiatan aman-aman aja. Dan untuk eksternalnya sendiri itu, ini masalah umumnya itu kan BEM ini ternyata kurang dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa. Itu bukan sebuah halangan sih Kak, tapi itu menjadi tantangan yang positif bagi kita, bagaimana cara mengenalkan BEM ini agar kita itu dapat membuat program yang dirasakan manfaatnya bagi mahasiswa kayak gitu. Tapi kan maksudnya selama ini kan udah tahu nih, maksudnya kegiatan BEM itu apa aja, cuman mungkin belum seluruh mahasiswanya itu ya yang tahu. Ya karena mahasiswa Stikom sendiri tak lihat-lihat sih emang SDM dari mahasiswa itu kayak kurang aktif sih, fokus ke akademik aja. Ya gitu sih Kak. Berarti untuk menghadapi tantangan positif tersebut nih Kak, itu gimana sebagai presiden mahasiswa? Untuk tantangan ini itu bisa diatasi dengan meningkatkan keterlibatan mahasiswa, yaitu dengan cara merelevansi program-program yang ada. Jadi kita itu bagaimana caranya kita bikin program yang bikin mahasiswa itu kayak tertarik gitu loh Kak, bakat minatnya itu untuk tergabung di organisasinya. Terus juga BEM ini harus bisa lebih memahami kebutuhan mahasiswa dalam menyusun program, terutamanya di UKM kayak gitu, lebih mengontrol dan juga lebih istilahnya kayak membantu lah Kak, membantu UKM-nya untuk maju lagi. Serta yang paling penting itu meningkatkan transparansi anggaran. Ini yang lebih penting lagi sih Kak, karena transparansi dan akuntabilitas itu kan meningkatkan kepercayaan mahasiswa kepada BEM. Kalau kita lebih transparan, otomatis kayak mahasiswa itu melihat, oh BEM-nya kayak gini, otomatis kan ada transparansinya anggaran. Kalau kamu dapat segini, UKM ini dapat segini kayak gitu Kak. Oh gitu. Itu dari beberapa caranya itu tadi udah ada yang terlaksanakan? Ya sudah sih Kak, alhamdulillah. Berarti kan kayak nggak ada kesulitan kan untuk menghadapi tantangan tersebut gitu.
Terus planning kedepannya nih Kak, mau ngadain apa nih? Kalau planning kedepannya sih mau ngadain evaluasi secara rutin aja sih Kak untuk PH-PH di UKM. Terus juga agar lebih efektif kegiatannya, kan ada mungkin UKM yang kegiatannya tuh stuck, Oh iya. mungkin gara-gara terkendala anggaran atau terkendala dari anggotanya sendiri kayak gitu. Mungkin kita lebih rutin aja sih Kak untuk membicarakan hal itu. Berarti selama ini apakah itu Kak, dari UKM yang lain tuh apakah ada keluhan gitu selama ini? Mungkin ada tapi nggak semua ya? Iya, nggak semua. Mungkin kalau masalah yang lebih banyak sih masalah anggaran sih Kak. Oh, malahan. Iya. Terus ini nih Kak, aku mau tanya, caranya gabung jadi badan eksekutif mahasiswa itu susah nggak sih? Boleh di-spill nih dikit-dikit buat Susah tahun lah, depan. enggak ya. Kalau untuk susahnya sih enggak ya Kak, cuman kan juga namanya manusia perlu berusaha gitu kan. Kalau untuk menjadi ketua BEM sendiri tentunya harus aktif di UKM yang sekarang ini lagi diikuti. Kayak contohnya dulu aku itu aktif ikuti Di MES, MES. ya, Jadi benar. diajukan oleh pembina dan juga teman-teman untuk maju ke ketua BEM kayak gitu. Kalau untuk anggota sendiri itu persyaratannya itu ditentukan oleh ketua BEM yang baru. Oh, Gitu. jadi siapa dulu yang nyalon ketua sama wakil gitu ya, baru Iya. nanti anggotanya terserah mereka gitu. Iya. Ketentuannya ya. Yang pasti syarat khususnya itu mahasiswa yang aktif dari semester 3 sampai semester 7. Terus yang semester 7 ini Kak, nggak boleh mahasiswa yang sedang magang ataupun bekerja bagi koordinatornya. Kalau hanya untuk anggotanya aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, bisa dibilang gampang-gampang susah, tapi harus aktif organisasi ya, Kak ya. Iya, betul banget. Terus nih Kak, kalau udah gabung jadi badan eksekutif mahasiswa, hard skill ataupun soft skill yang didapat itu apa aja sih? Boleh di-spill nih ke teman-teman yang pengen gabung jadi BEM. Kalau untuk hard skill sama soft skill tuh banyak banget Kak yang didapat. Yang pertama untuk soft skillnya sendiri itu kita dapat keterampilan kepemimpinan. Pasti, Jadi kita itu dapat memimpin dan mengorganisir Mhm. organisasi. Terus yang kedua itu juga kita dapat meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi dulu itu aku orangnya paling minder kalau di depan kamera Oh, gini. iya. Terus di depan banyak orang itu juga minder. Tapi sekarang alhamdulillah berkat ikut BEM jadi Iya. lebih pede aja kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada keterampilan interpersonal. Di sini tuh ada berkolaborasi dengan orang lain. Jadi kita itu banyak kolaborasi dengan orang lain, terus organisasi lain, kampus lain. Oh, gitu. Ya kayak gitu. Terus yang keempat itu kita dapat mampu memecahkan masalah yang ada. Contohnya kemarin itu mahasiswa terlebih tepatnya itu yang ikut UKM itu kan ngeluh kalau kita tuh ngeprint selalu di luar kayak Oh, gitu iya. Kak. Akhirnya sebagai organisasi BEM kita kan harus mendengarkan aspirasi. Jadi kita menyalurkan aspirasi tersebut ke lembaga untuk mengadakan printer bagi mahasiswa kayak gitu Kak. Ya, jadi BEM itu sebagai itu ya, kayak menyalurkan aspirasinya dari mahasiswa ke lembaga gitu ya, Kak. Betul banget. Dan terus Kak Cici tadi kan bilang kalau harus wajib ikut organisasi sebelum gabung jadi BEM. Alasan kenapa penting banget harus ikut organisasi itu sebelum jadi BEM apa sih, Kak? Kalau alasannya sendiri itu mudah-mudah gampang ya Kak. Yang pertama itu alasannya harus aktif. Kalau kita di organisasi UKM aja nggak aktif, gimana kita mau ikut BEM? Iya, Kayak benar gitu. banget. Jadi kayak ya usahain aktif organisasi baru gabung ke BEM. Karena Iya. kan lingkup organisasinya lebih besar di BEM gitu kan ya, Kak ya. Oke, terus ini terakhir Kak, harapannya buat mahasiswa Stikom nih apa? Kalau harapannya itu aku berharap mahasiswa ini minatnya lebih aktif lagi. Ya, semoga. Ya, terusus untuk PH-PH UKM kayak gitu. Aku kan inginnya itu kita itu sama-sama mempunyai satu tujuan sama, yaitu mengembangkan, memajukan
Stikom untuk jadi lebih baik lagi. Jadi harapannya untuk ketua UKM supaya bisa mengadakan program yang meningkatkan atau menarik minat bakat mahasiswa yang ada di Stikom kayak gitu Kak. Ya jadi semoga PH UKM itu juga bertanggung jawab ya sama yang UKM dipegang, terus minatnya mahasiswa itu makin tinggi juga untuk ikut organisasi. Dan makasih Kak Cici udah nyempetin waktunya buat hadir di podcast kali ini. Itu tadi teman-teman yang disampaikan oleh Presiden Mahasiswa Stikom. Dan yang perlu digarisbawahi, apalagi di Stikom mahasiswa TI itu juga penting banget nih untuk ngembangin skillnya di bidang kayak ya ngobrol sama orang, kolaborasi sama orang itu juga memerlukan kemampuan. Jadi di BEM itu bisa menjadi wadah buat teman-teman ngembangin soft skill. Dan terima kasih, saya Yasmin Azahra, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.